Nah, saya mengajak kita sekarang melihat dari Roma 11 ayat 36. Dikatakan dalam bagian ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu ya dari Dia. Ini berarti menunjukkan kan kepada kita, termasuk seks pun itu dari Tuhan, ya. Dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Roma 14 ayat 23b. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, jadi segala sesuatu termasuk seks. Jikalau tidak ada dasar iman, bukan berdasarkan iman, hanya berdasarkan nafsu manusia, itu adalah dosa. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah mereka. Nah, setelah itu ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jadi manusia dicipta, laki-laki dan perempuan diberikan atribut, ya, kemampuan untuk memiliki potensi ada beranak cucu dan bertambahlah banyak. Jadi ini jelas ya, bahwa manusia dicipta dalam lembaga pernikahan mula-mula, salah satu diberikan aspek kemampuan seks untuk prokreasi. Jadi untuk beranak cucu. Oke. Kidung 1 ayat 24-4 kita lewatkan. Ya. Amsal 5 ayat 18-19 kita lewatkan. 1 Petrus 3 ayat 7, ini kita baca. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya. Jadi ada peran suami juga gagal, salah satunya karena ternyata tidak hidup bijaksana dalam relasi dengan istri karena tidak menghormati. Oke. Ibrani 13 ayat 4 dan 5, ini kita baca. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi perlu digarisbawahi, janganlah engkau mencemarkan tempat tidur. Ya, di sini peringatan untuk suami istri, karena bisa juga setelah menikah ada dosa yang bersifat tidak suci, berkaitan dengan sebelum, berkaitan dengan seks itu terstimulasi oleh aspek-aspek pornografi dan lain-lain, atau tujuan melakukan seks akhirnya menjadi sesuatu yang tidak hormat, tidak semestinya, dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, ini Ulangan 22 ayat 22-25, dicatat saja, dibaca di rumah. Kolose 3 ayat 5 dan 10. Ini mengingatkan kepada kita di mana kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi, termasuk dalamnya ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan yang lain-lain. 1 Korintus 7 2 dan 5 juga di sini diingatkan lagi mirip, ya. Ini perlu dicatat. Dan Kidung 1 9 sampai 11 ini juga boleh dicatat. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Cinta, pernikahan, dan seks. Seks dicipta Tuhan sebagai anugerah.
Apa artinya? Tadi kita membaca Alkitab berkali-kali, apapun yang kau lakukan, ya, semua harus dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan. Apapun engkau makan, apapun selalu dikaitkan dengan Tuhan. Dan bahkan dikatakan segala sesuatu dari Tuhan. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa seks itu dicipta Tuhan di dalam atribut kita, the image of God Tuhan. Nah, tetapi permasalahannya, setelah manusia jatuh di dalam dosa, seks itu menjadi sesuatu yang liar. Dosa akhirnya menghancurkan manusia tidak punya penguasaan diri. Nah, waktu manusia tidak punya penguasaan diri, disitulah seks bisa menjadi sesuatu yang sifatnya adalah pemuas manusia. Dan celakanya banyak orang Kristen tidak menyadari ini, bahwa manusia bisa jatuh di dalam dosa yang bersifat seksualitas. Baik dalam cara berpikir, baik di dalam hal berprasa, baik di dalam melakukan. Baik secara onani, masturbasi, atau secara langsung, atau seks sekarang secara online dan lain-lain. Tapi semuanya intinya sama. Semua itu adalah zina di mata Tuhan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, waktu mula-mula seks dicipta Tuhan, itu begitu sangat jelas programnya untuk manusia beranak cucu. Waktu seks dicipta oleh Tuhan, itu jelas programnya untuk manusia yang sudah disatukan Tuhan menikmati kasih berkaitan dengan anugerah daripada Tuhan. Untuk bagaimana mereka bisa merasakan kasih Allah antara satu yang lain untuk beranak cucu. Tapi banyak sekarang kadang-kadang ada orang mau menikah tidak mau punya anak. Mau seksnya tapi nggak mau anaknya. Nah, ini adalah sesuatu yang sifatnya bisa melanggar akan ketetapan Tuhan. Jadi ada orang mau menikah, mau seksnya tapi tidak mau anaknya. Ini melanggar ketetapan Tuhan. Jadi jelas Alkitab mengatakan seks adalah satu anugerah untuk kita di depan bisa memiliki anak. Nah, di sini poin yang kedua yang saya angkat adalah cinta agape. Nah, kita melihat cinta agape tidak ada seks. Ya, itulah yang bisa dikerjakan oleh Kristus ketika Dia mengasihi kita. Maka ketika dikatakan di dalam Efesus, pada waktu suami istri saling mencintai, itu punya rahasia seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan bagaimana kita sebagai jemaat kita mengasihi Kristus? Artinya apa, saudara? Artinya pada waktu kita pacaran, kita harus membangun cinta agape. Jadi cinta yang dimana kita mengasihi pasangan kita di dalam karakternya di dalam Tuhan, sifatnya di dalam Tuhan, kedewasaannya dalam Tuhan. Dan di dalam kita mengasihi itu, kita bertumbuh di dalam aspek karakteristik seperti itu. Bisakah? Bisa. Nah, disitulah kita belajar bagaimana kita jatuh cinta karena melihat pasangan kita, ini adalah ciptaan Tuhan. Kita jatuh cinta karena kita menemukan banyak karakter, banyak keimanan, banyak kedewasaan-kedewasaan yang baik daripada pasangan kita, yang menjadi benih yang baik untuk dipertumbuhkan nanti dalam pernikahan. Nah, di sini kita harus mengerti, cinta agape harus hadir di dalam pacaran. Dan cinta agape harus menguasai, ya, menguasai terus-menerus relasi dalam kehidupan berkeluarga. Ya, jadi cinta itu sangat jelas, yaitu cinta agape. Cinta yang punya karakteristik kesucian. Cinta yang punya karakteristik nilai kesetiaan. Cinta yang punya nilai karakteristik pengorbanan. Itulah cinta agape. Dan ketiga, di sini kita bisa melihat cinta agape berkaitan dengan pernikahan. Ya. Jadi ternyata bisa diizinkan adanya seks. Nah, di sini kita melihat, saudara, cinta kita setelah kita menjadi suami istri adalah cinta yang harus disucikan mengarah kepada cinta agape. Jadi jikalau cinta itu suci, tidak diarahkan kepada cinta yang agape, masih cinta yang bersifat antroposentris, di mana kita masih melihat kecantikan, ketampanan menjadi standar, hal yang bersifat komunikatif, perhatian dan lain-lain menjadi standar, dan kita merasa itulah cinta kita di situ bertumbuh. Hati-hati, manusia bisa mengalami penurunan secara aspek kecantikan dan ketampanan.
Nanti istri kita pada waktu sibuk ngurusin anak, dia bisa kurang memperhatikan kita suami. Suami, ketika engkau sibuk, suami ketika engkau sibuk dalam bekerja dan lain, engkau bisa juga kurang perhatian terhadap istri dan anak-anak. Nah, tetapi di dalamnya, saudara, bukan itu berarti dibenarkan. Perlu diperbaiki. Nah, jadi disinilah saya ingin katakan, saudara, bahwa cinta agape itu akan menyucikan jatuh cinta kita terhadap pasangan kita. Nah, pada waktu kita akhirnya menikmati satu cinta agape terhadap pasangan kita, disitulah kita bisa menikmati yang namanya seks sebagai anak-anak terang. Jadi kita tidak menjadikan pasangan kita sebagai objek seks kita. Kita tidak menjadikan pasangan kita sebagai pelarian daripada kebutuhan kita. Tidak. Kita tidak boleh melihat pasangan kita sebagai objek seks. Itu berarti sama saja seperti kita melihat wanita pelacur atau pria gigolo dan lain-lain. Itulah sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Keempat, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam orang menikah, mungkinkah ada cinta eros? Di mana cinta eros itu adalah cinta yang nafsu berkaitan dengan biologinya. Keinginan dia untuk memuaskan seksnya terhadap pasangannya. Sehingga dalam bagian inilah, saudara, kekristenan harus hati-hati. Dan tadi yang kita baca, Ibrani mengingatkan, hai engkau suami istri, janganlah cemarkan tempat tidurmu. Kenapa, saudara? Karena orientasi kita, stimulasi daripada kita, pada waktu melihat pasangan kita, semuanya karena nafsu yang liar. Bukan karena aspek cinta agape untuk kita mengasihi dia dalam berkaitan dengan seks. Jadi karena nilai eros. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Jikalau ada konselor yang bukan Kristen, akhirnya mengajarkan kepada kita suami istri boleh nonton blue film dulu untuk supaya menstimulasi gairah seks, hati-hati. Itu namanya kecemaran, itu dosa. Itu namanya pornografi, pornea. Itu kedagingan. Jadi dalam bagian inilah kita harus hati-hati. Jangan menghadirkan cinta yang eros, yang tanpa nilai kemuliaan Tuhan, tanpa nilai menghormati akan setiap seks di dalam Tuhan, yang akhirnya ada di dalam nanti rumah tangga kita. Itu adalah pernikahan anak-anak kegelapan. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, cinta eros tanpa pernikahan, ya. Dan ini bisa saja terjadi, ya, di mana setiap orang mengatakan justru karena aku punya cinta terhadap engkau yang bersifat eros, punya nafsu, makanya aku tidak akan menikahi engkau. Ini yang bersifat cinta yang bersifat eksistensialis, ya. Jadi artinya dia takut untuk menikah. Ya. Dia takut untuk menikah. Nah, di dalam bagian itu kita belajar bagaimana seharusnya kita harus melihat bahwa harusnya pernikahan adalah satu wadah untuk membentuk iman kita. Dan pernikahan salah satunya membangun kesucian kita. Dan pernikahan adalah sarana untuk membentuk karakter kita. Jadi pernikahan itu bukan untuk sesuatu yang bersifat pemuas seks. Jadi jika cinta eros tanpa pernikahan adalah anak-anak kegelapan, nah, dan terus bisa memperalat wadah pernikahan hanya untuk kepuasan atas nama pernikahan di bawah tangan, ya, dan pernikahan bersifat poligami atas nama ingin nolong, kasihan dan lain-lain. Bagi saya secara pribadi, jikalau ada orang menikah bermental poligami, ada orang mau menikah bermental hanya mengatakan karena belas kasihan, tapi dalamnya ada unsur nafsu seks yang kuat, bagi saya itu disebut selimut perjinahan, ya. Nah, oleh karena itulah orang Kristen katakan, sekali engkau menikah, seumur hidup sampai selama-lamanya engkau pasangan itu adalah dia.
Jadi dalam bagian inilah kita percaya sekali, pernikahan itulah kontrak seumur hidup. Bukan sesuatu untuk uji coba. Bukan untuk sesuatu yang di dalamnya ada motivasi, ada keinginan, ada hal yang disembunyikan. Hanya akhirnya kita hanya memperalat pasangan kita untuk kita mencapai sesuatu yang lebih besar. Itu adalah sesuatu kejahatan di dalam orang menggunakan lembaga pernikahan atas nama cinta atau apapun juga. Nah, di sini kita belajar. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Dan pernikahan, sekali menikah, tidak ada lagi cintamu yang bisa dibagi kepada yang lain. Nah, jadi dalam bagian ini, ketika engkau sudah menikah, maka harus ada komitmen untuk seks yang suci. Jadi tidak boleh ada satu motivasi dalam berpikir. Ada motivasi dalam merasa. Melihat orang lain lebih indah, lebih baik, dan bla bla bla. Itu sudah awal kejatuhan pada waktu engkau menjadi suami istri. Jadi di sini kita harus percaya sekali. Anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Itu untuk kita setia sampai mati. Nah, inilah pembahasan kita berkaitan dengan cinta, pernikahan, dan seks.